ready for this. Hey Sleeper, selamat datang. Kali ini aku mau bawain alur cerita dari film 100% Wolf. Film ini menceritakan manusia serigala yang ternyata berubah menjadi seekor anjing pudel dan diragukan oleh para manusia serigala lainnya untuk menjadi seorang pemimpin. So yang penasaran langsung aja nih, tarik selimut kalian rapat-rapat, siapkan cemilannya dan selamat menonton. Di awal film diperlihatkan sekumpulan serigala yang sedang melakukan aksi untuk menyelamatkan manusia. Dari jauh bocah kecil bernama Freddy Lupin memakai cincin batu bulan mengikuti kemana serigala itu pergi. Bocah ini ketahuan oleh para serigala, yang ternyata para serigala ini adalah manusia serigala. Dan Freddy anak dari pimpinan manusia serigala bernama Flashheart Lupin. Para manusia serigala marah melihat Freddy menggunakan cincin batu bulan melacak mereka. Namun cincin itu bahaya jika jatuh ke tangan yang salah. Di situ Freddy beralasan ingin menjadi seperti ayahnya menyelamatkan manusia. Akhirnya Freddy pun ikut dalam misi mereka. Setelah itu mereka menemukan paman Freddy bernama Hotspur Lupin. Ditawan para anjing nih. Melihat itu Flashheart mengaung dengan keras membuat rombongan anjing pergi ketakutan. Di sini anjing adalah musuh bebuyutannya manusia serigala. Merasa tidak aman di sana, Flashheart mengantar anaknya pulang melewati hutan. Di tengah perjalanan Freddy tidak sengaja terjatuh dari pundak ayahnya dan segera menangkapnya lagi. Di saat yang sama, truk es krim melintas dan melihat itu mengira Freddy diculik oleh serigala. Lalu penjual es krim bernama Foxwell Creep mengikuti mereka masuk ke dalam hutan. Sementara itu Freddy dan ayahnya sampai di sebuah tebing di dalam hutan. Di sini mereka melihat bulan mengenang almarhum ibunya Freddy. Dan Flashheart menasihati anaknya agar menjadi serigala terbaik yang tidak memiliki cakar tajam dan gigi taring, namun memiliki hati yang besar. Tidak lama Creep menemukan mereka. Di sini Flashheart mencoba menjelaskan, namun dia ketakutan hingga terjatuh dari atas tebing. Dengan cepat Flashheart menangkapnya karena tidak mau menyakiti manusia. Namun Creep malah melempar batu ke Flashheart yang membuatnya jatuh dari atas tebing. Sementara Creep selamat berpegangan di pinggir tebing. Freddy sedih nih melihat ayahnya terjatuh. Lalu Hotspur yang melihat itu membawa Freddy pergi. Freddy tidak sadar menjatuhkan cincin batu bulan. Lalu Creep yang berhasil selamat menemukan cincin batu bulan tersebut. Yang sekarang seluruh manusia serigala bersedih dan menganggap Flashheart telah meninggal terjatuh dari tebing. Begitu juga dengan Freddy, terpukul tidak menyangka ayahnya meninggalkannya. Singkat cerita, 6 tahun kemudian Freddy tumbuh dewasa yang sudah siap menjelma menjadi serigala. Malam nanti adalah hari penjelmaannya sekaligus menjadi pemimpin baru menggantikan ayahnya. Di situ seluruh manusia serigala berkumpul bersama. Di sisi lain, Hotspur meyakini Lord Hyctal agar tak mengganti posisinya yang 6 tahun kebelakang menggantikan Flashheart, karena merasa Freddy belum siap menjadi pemimpin. Namun Hyctal menganggap kinerja Hotspur yang selalu gagal merebut cincin batu bulan dari tangan Creep. Setelah itu acara penjelmaan pun dimulai. Bulan pun bersinar terang, kemudian satu persatu tamu berubah menjadi serigala. Begitu juga nih dengan Freddy yang sudah siap berubah menjadi serigala. Ready for this. Namun sayangnya tidak sesuai harapan. Bukannya menjadi serigala besar, melainkan menjadi anjing pudel. Semua tamu terkejut nih melihat penjelmaannya itu dan menganggap sebuah kutukan dari roh bulan, karena Freddy menghilangkan cincin batu bulan. Lalu Hotspur semakin memojokkan Freddy yang membuat semua tamu berpikiran bahwa Freddy tidak pantas nih menjadi pemimpin mereka. Kemudian Hyctal memberikan kesempatan untuk Freddy membuktikan bahwa dia serigala sejati sampai matahari terbit besok. Setelah itu Freddy masih merasa marah dan sedih karena wujudnya yang sekarang seekor anjing. Lalu kedua anak dari Hotspur mengejek Freddy dan menjahilinya dengan mengubah rambut Freddy menjadi pink. Kemudian memasangkan kalung perak di lehernya persis seperti anjing.
Di situ Freddy sangat marah kepada mereka dan mengurungnya di atap loteng. Kemudian Freddy mempunyai ide untuk menemui Krip merebut batu cincin bulan itu. Namun dia tidak sengaja naik ke atas truk menuju kota. Sesampainya di kota, Freddy terjatuh dari truk dan terjebak di tengah jalanan yang penuh dengan kendaraan. Tiba-tiba ada anjing bernama Betty membantunya untuk menyeberang. Meskipun tidak suka dengan anjing, Freddy menerima bantuannya Betty. Di sini Freddy bersikeras bahwa dia bukanlah anjing pudel, melainkan manusia. Namun Betty tidak mempercayainya. Setelah itu Freddy yang takut dengan anjing-anjing liar di sana memilih mengikuti Betty. Lalu dia menceritakan misinya kepada Betty bahwa dia mencari Krip penjual es krim yang telah membunuh ayahnya. Dia meminta bantuan Betty dengan imbalan akan memberikan makanan daging dan juga sosis yang ada di rumahnya. Tidak lama datanglah petugas dari shelter mencoba menangkap mereka. Namun mereka yang sudah mencoba berpuluh kali menangkap Betty selalu gagal karena kepintarannya Betty. Setelah itu Betty bersedia nih membantu Freddy. Sebelumnya Betty yang melihat Freddy tidak bisa berperilaku anjing mengajarkannya berbagai hal sikap anjing, seperti pipis di jalanan sebagai tanda dan membuat muka lucu agar diberikan makanan. Tidak lama mereka melihat kawanan manusia serigala beraksi. Disinilah Betty sangat membenci manusia serigala karena mereka jahat yang berpura-pura membantu orang, namun mengorbankan anak anjing untuk persembahan dewa bulan. Mendengar itu, Freddy mengatakan bahwa semua informasi itu bohong, tapi Betty meyakinkan hal tersebut. Kemudian mereka berjalan dan sampai di sebuah rumah Krip. Disinilah Betty hanya mengantarkan Freddy, tidak mau ikut membantunya. Dengan mudahnya Freddy pun masuk ke dalam yang melewati sensor manusia serigala karena Freddy berwujud anjing pudel. Kemudian dia menemukan cincin batu bulan, namun ternyata itu palsu. Tidak lama dia ketahuan oleh Krip yang ternyata cincin asli dipakai olehnya. Kemudian cincin itu bersinar di dekat Freddy. Karena penasaran dia menganalisanya dengan peralatan canggih seperti ilmuwan. Setelah selesai Krip kaget melihat analisanya bahwa Freddy campuran dari manusia, anjing dan juga serigala. Kemudian dia menganalisa lambang kalung yang dipakai oleh Freddy. Lalu Betty datang nih menyelamatkan Freddy. Hingga akhirnya mereka berhasil kabur mendapatkan cincin batu bulannya. Sementara Krip menyadari kalung yang dipakai berlambang L yaitu Lupin. Di sisi lain, Nyonya Mutton pembantu di rumah Freddy mencari keberadaan Freddy yang tidak ada di mana-mana. Sementara Betty dan juga Freddy senang nih berhasil menjalankan misi mereka. Di situ Betty menagih janjinya Freddy yang akan membawa ke rumahnya untuk makan daging sepuasnya. Namun Freddy tidak bisa menjelaskan bahwa dia manusia serigala dan tidak mungkin membawa Betty seekor anjing yang dibenci oleh manusia serigala. Di situ Betty menganggap Freddy tidak mau membawanya karena dia anjing liar, dan Betty pun pergi ke tempat tinggalnya yang hanya sebuah kotak kardus. Freddy mengejarnya, lalu Betty menceritakan nih bahwa dia juga ingin mempunyai majikan. Jadi waktu Betty kecil dia berada di pet shop bersama anjing lainnya yang menunggu untuk diadopsi. Satu persatu anak anjing sudah mendapatkan majikan, hanya tersisa dia lalu membuangnya. Mendengar itu Freddy ikut sedih dan meminta maaf. Dia mau mengatakan yang sebenarnya nih, bahwa dia adalah manusia serigala. Namun Freddy kesulitan untuk mengatakannya. Dan hanya bisa menjelaskan bahwa keluarganya tidak menginginkannya karena wujud Freddy seekor anjing pudel. Dan dia berharap cincin batu bulan yang didapatkan bisa membuat keluarganya mempercayainya lagi. Tidak lama petugas shelter datang dan berhasil menangkap mereka, membawanya ke sebuah pusat shelter anjing liar. Kemudian mereka bertemu dengan komandan shelter yang senang karena akhirnya Betty berhasil ditangkap. Lalu memasukkan mereka ke ruangan salon hewan sebelum difoto. Sementara itu Krip menemui Hotspur. Dia mengira Hotspur berhubungan dengan anjing pudel Freddy mencuri cincinnya dan menganggap mereka komplotan karena lambang di kalungnya Freddy, dan mencurigai Hotspur adalah manusia serigala. Diam-diam Krip mendapatkan sehelai kumis dari Hotspur. Setelah itu Hotspur melihat foto Freddy di halaman shelter lalu menuju ke sana. Di sisi lain Freddy dan juga Betty dimasukkan ke dalam sel kandang yang ternyata bertemu dengan teman Betty lainnya. Mereka bersama Twitchy, Hemis dan juga Bruno. Mereka memberitahu Betty dan juga Freddy bahwa tidak ada anjing yang berhasil kabur dari sana.
karena sudah berulang kali mereka mencoba kabur dan gagal. Tidak lama Hotspur datang nih menemui Freddy. Dia merebut cincin batu bulan yang berhasil diambilnya, namun tidak menyelamatkan Freddy dari sana karena Hotspur akan menjadi pemimpin baru berkat cincin batu bulan tersebut. Lalu Komandan Shelter memberikan sebuah remote untuk mengaktifkan mesin, yang sepertinya mereka merencanakan sesuatu. Kemudian Freddy kembali ke dalam kandang. Di situ Betty meminta penjelasan kepada Freddy karena melihat Hotspur yang seorang manusia serigala kenal dengan Freddy. Di sini Freddy pun menjelaskan semuanya nih, bahwa dia juga manusia serigala namun wujudnya anjing. Mendengar itu Betty merasa sedih karena dibohongi olehnya. Sementara Creep menganalisa helai rambut Freddy dan juga Hotspur, yang ternyata membuktikan bahwa Hotspur juga manusia serigala. Tidak lama petugas datang memberikan makanan tulang. Di saat itu Freddy dan juga Betty berpikiran sama untuk kabur menggunakan tulang mengganjal pintu sel kandang. Lalu Twitchy yang berbadan kecil keluar dari sel untuk memencet tombol membuka sel kandang. Namun Twitchy malah memencet tombol peringatan yang membuat komandan mendatangi mereka. Kemudian meminta anjingnya Cerberus untuk mengendus siapa nih dari mereka yang mencoba melarikan diri. Lalu di situ Freddy berkorban, mengakui bahwa dia pelakunya. Kemudian Freddy pipis di hadapan komandan yang membuatnya marah dan memenjarakan Freddy dalam tahanan yang dihuni oleh hewan buas raksasa. Di sisi lain Nyonya Mutton menanyakan Hotspur yang pulang, di mana keberadaan Freddy yang hilang. Hotspur beralasan sudah melapor polisi, namun Nyonya Mutton tidak percaya dan melihat foto Freddy yang berada di shelter. Dengan cepat dia bergegas pergi ke sana menaiki motor. Di sisi lain Betty gelisah takut Freddy dimakan oleh hewan buas tersebut. Karena meskipun begitu Betty sudah menganggap Freddy sahabat dan mengingat bahwa Freddy berusaha jujur menjelaskan siapa dirinya sebenarnya. Lalu Betty melihat ventilasi udara dan mempunyai ide untuk kabur dan menyelamatkan Freddy. Mereka melewati lab komandan dan melihat sebuah mesin yang akan mengubah mereka menjadi Wig. Di sisi lain Freddy ketakutan nih saat hewan buas itu mendekatinya. Sementara komandan dan juga Hotspur sebentar lagi akan mengaktifkan mesin untuk membunuh semua anjing di shelter. Kembali ke Freddy yang berhadapan dengan hewan buas, yang ternyata dia adalah Flashheart, ayahnya sendiri. Freddy sangatlah senang melihat ayahnya ternyata masih hidup. Awalnya ayahnya tidak percaya bahwa Freddy anaknya karena berwujud anjing bukan serigala. Lalu menjelaskan bahwa dia selamat namun kekuatannya hilang. Hingga dia mencoba berjalan dan bertemu petugas shelter yang membawanya. Tidak lama Hotspur berhasil menemukannya, yang dia pikir bakal mengeluarkannya dari sana, tapi malah membiarkannya bertahun-tahun dan memakaikannya gelang perak. Kemudian datanglah Betty dan lainnya nih mencoba menyelamatkan Freddy dan menyerang Flashheart. Keributan itu didengar oleh komandan. Secara bersama Nyonya Mutton berhasil masuk ke dalam shelter. Akhirnya Freddy menjelaskan kepada teman-temannya bahwa Flashheart adalah ayahnya. Kemudian Betty memberitahu Freddy bahwa komandan shelter mempunyai mesin yang akan mengubah anjing menjadi Wig. Mendengar itu Freddy menyadari bahwa komandan berkomplotan dengan Hotspur yang membenci anjing lalu membunuhnya. Sekarang tombol mesin itu ada di tangan Hotspur, mereka harus bergegas menghentikannya. Lalu Flashheart bersama mereka keluar dari sana. Namun ketahuan oleh komandan, tidak lama Nyonya Mutton datang membantu mereka. Dia senang melihat Flashheart ternyata masih hidup. Nyonya Mutton berhadapan dengan komandan, sementara Flashheart dan juga lainnya akan menemui Hotspur. Lalu Freddy yang terkena matahari mengubahnya menjadi manusia kembali. Namun tidak dengan Flashheart karena gelang yang dipakainya. Di perjalanan Freddy mengambil pakaian untuk dikenakannya. Di sisi lain Twitchy masih berada di shelter. Dia membalaskan dendamnya menyerang Cerberus yang berada di ruangan lab mesin. Sementara semua manusia serigala berkumpul menunggu Freddy untuk membuktikan bahwa dia manusia serigala. Namun Freddy tidak datang, lalu Hotspur menunjukkan cincin batu bulan yang didapatkannya. Hal itu membuat semua manusia serigala menganggap Hotspur pantas menjadi pemimpin mereka. Lalu menunjukkan keberhasilan lainnya nih, yaitu membuat mesin pembunuh anjing yang akan membuat manusia serigala bebas dari anjing. Saat mau memencet tombol untuk mengaktifkan mesin, datanglah Freddy dan para anjing menghentikannya.
lalu mengatakan bahwa dialah yang berhasil merebut cincin batu bulan dari tangan Krip. Namun Hotspur mengambilnya dan mengurungnya di shelter. Kemudian Flashheart pun muncul membuat semua manusia serigala percaya perkataan mereka. Dan kejahatan Hotspur terungkap. Tidak lama truk es krim Krip muncul. Dia menyerang menggunakan senjata buatannya membuat seluruh manusia serigala pingsan termasuk Flashheart. Kemudian Freddy menghampiri Krip dan menyadari bahwa Freddy adalah anak kecil yang dilihatnya dulu dimakan oleh serigala. Jadi selama ini Krip membalaskan dendam Freddy yang dia pikir mati dimakan serigala. Lalu Hotspur menyerang Krip hingga pingsan, kemudian mengejar Freddy yang membawa remote-nya. Di sisi lain, Nyonya Muton masih melawan komandan dan berhasil membebaskan seluruh anjing di sana. Namun Hotspur berhasil merebut remote dan mengaktifkan mesin tersebut. Hal itu membuat Witchy tersedot masuk ke dalam mesin tersebut. Yang ternyata Twitchy yang marah disebut kecil membuatnya kuat dan berhasil selamat dengan mencabut kabel di dalam mesin tersebut. Dari CCTV, Hotspur kesal karena rencananya gagal lalu mengejar Freddy. Betty berusaha menyadarkan Flashheart yang pingsan untuk menyelamatkan Freddy. Lalu Freddy mendekati sinar bulan yang akan mengubahnya menjadi wujud manusia serigala. Flashheart yang sudah sadar beserta para anjing mengaung, diikuti para serigala karena Freddy akan berubah wujudnya. Namun sayangnya wujudnya tetap sama, yaitu seekor pudel. Tapi Freddy mengaung sangat keras dari serigala lainnya yang membuat Hotspur jatuh ke atas truk es krim Krip. Setelah kejadian itu, komandan shelter ditangkap polisi untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya. Lalu para anjing berdamai dengan manusia serigala. Bahkan mereka bermain di kediaman Freddy dan makan sepuasnya. Hotspur dihukum nih membersihkan kotoran anjing. Lalu Krip juga ikut berkumpul dengan mereka. Bahkan Freddy sudah menepati janjinya memberikan makanan banyak ke Betty dan membuat rumah kandang untuknya. Di akhir film, Freddy menjadi pemimpin manusia serigala dalam misi membantu manusia. Nah, itu tadi alur cerita dari film 100% Wolf. Gimana Sleeper? Seru banget kan kisah dari si anjing pudel yang tetap bisa menjadi pemimpin dari manusia serigala lainnya. Oh iya Sleeper, kalian bisa follow nih Instagram kita di @temantidur.ytb atau @handyalfat. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.